Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Ramadan Pohan dari KBA TV. Saat ini saya berada di pemancingan private pribadi milik dari, nanti saya akan perkenalkan kepada pemirsa. Saya berada di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, saya berada di pemancingan private milik dari Muhammad Nasoka Abdillah. Selamat malam, Pak Nasoka. Saya panggil Pak Nasoka atau Abdillah? Pak Nasoka aja. Pak Nasoka saja ya. Lebih mudah, lebih gampang. Oh, gitu. Kalau ingat memanggil Pak Nasoka, itu dalam konteks Al-Quran, Taubatan Nasuha. Taubatan Nasuha. Ini kan Nasuha, Nasoka gitu ya. Oh, baik. Asli Bojonggede, Pak? Alhamdulillah asli Jawa Tengah, Kota Demak. Demak, Kabupaten. kota santri itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita ini di Bojonggede ini kolam private ya. Alhamdulillah. Di sini ikan apa nih, Pak? Alhamdulillah ini ada patin, ada gurame, ada lele, ada ikan nila, campur lah campur. Kalau saya dengar di sebelah sana katanya itu untuk umum. Ya biarkan untuk umum, ada yang mancing bebas nggak apa-apa. Oh begitu. Kita ikhlaskan saja. Oh, tidak bayar mereka? Nggak bayar. Kalau bisa dapat banyak juga nggak apa-apa. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Nasoka ini mempunyai jiwa entrepreneur yang luar biasa. Dan nah, Pak Nasoka, kita lihat di sini ada madu, kemudian madu hutan, ada kurma ya, dan kemudian coba bisa diterangkan satu persatu produknya ini. Alhamdulillah ini Fatul Hindi. Alhamdulillah untuk yang panas, sesak napas, insya Allah dengan Fatul Hindi, insya Allah dengan kekuatan Fatul Hindi ini, insya Allah Untuk COVID ya? Masih zaman COVID ini sangat laku dan laris banget ini COVID ini, termasuk VCO NR88 ini untuk meningkatkan stamina, untuk daya tahan tubuh. Ini VCO luar biasa untuk COVID ini. COVID juga laris luar biasa nih, VCO NR88. Ini kapsulin ekstrak insulin. Untuk diabetes. Dan itu untuk diabetes, yang punya penyakit diabetes, cari merek kapsulin NR88. Insya Allah diabetes atas izin Allah diabetesnya hilang, Terkendali ya. terkendali. Terus ini yang mau buang-buang air, minum kapsul jati Cina. Kapsul jati Cina, Pak. Asetnya Ini tuh pencernaan dan membuang kotoran. Istilah kasarnya untuk pelangsing, KJC, kapsul jati Cina. Oke. Terus yang botol? Yang botol ini Ada merah, ada hijau. yang ini madu hutan propolis trigona. Alhamdulillah produk NR88 sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI. Yang ini madu habat. Madu habat ini asli dari Mesir dan dikemas di pabrik CV Kajma Herbal Nusantara. Ini murni 100% madu habat, istilahnya madu bunga habatus sauda. Ini produk baru NR88, itu korma. Luar biasa ini korma, baru launching, alhamdulillah. Ini dari mana kurmanya?
Korma semuanya impor Pak. Impor. Jadi kita Dikemas di sini. Ya dikemas di CV Kadzima Herbal Nusantara. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi ini semua produk NR88. Iya. Nah itu produknya ownernya atau entrepreneurnya dari Bapak Ya, sendiri ya? semuanya dari Pak Nasoka ya? Saya NR ini sendiri. apa singkatan apa? NR ini Nasoka dan Rina. Oh, nama Nasoka istri. itu saya sendiri, Ah, Rina itu istri saya. ya. 88 ini kebetulan keluarga kita ini lahirnya di bulan Agustus semuanya. Oh, bulan Agustus semuanya. Jadi 88. 88-nya itu kita ambil. Masya Allah. Udah berapa lama menggeluti entrepreneurship begini? Kalau kita awal mulanya itu pedagang kaki lima, Pak. Oh, gitu ya. Pedagang kaki lima, ya mungkin abang tahu lah gimana lah pedagang kaki lima itu, seperti apa payahnya pedagang kaki lima. Alhamdulillah lama atas izin Allah berdirilah CV Kadzima Herbal Nusantara. Sehingga berdirinya ini sendiri itu udah berapa tahun? Kalau saya menggeluti untuk herbal ini dari 2006. 2006. Kenapa bisa akhirnya mendirikan perusahaan-perusahaan yang herbal dengan produk yang begitu banyak begitu? Mungkin kita pasnya di sini di herbal, pasnya di herbal. Jadi kita senang menggeluti dengan yakin, dengan ikhlas. Alhamdulillah 17 tahun ya? Iya, sudah berdiri 17 tahun tidak terasa ya? kita mempunyai 2 perusahaan. Yang pertama CV Asawa Herbal Pandeglang, yang kedua ini CV Kadzima Herbal Nusantara. Masya Allah, luar biasa pemirsa dari Pak Nasoka ini. Tapi Pak Nasoka, kalau misalnya orang ingin mendapatkan produk ini semua, bagaimana caranya? Mengontaknya, nomor telepon Ada yang di bisa disampaikan? Tokopedia, ada di online, banyak di online, dan masing-masing wilayah sudah kita kasih sebagai distributor. Nomor marketingnya mungkin? Marketing ada. Ada nomor? Ada. Apa? Semuanya. Nomor telepon? Di NR88 official ada di situ nanti. Semuanya ada di situ. Ada website? Ada. Baik. Komplit. Baik, jadi pemirsa kalau ingin mendapatkan produk-produk herbal, produk dari Pak Haji Nasoka ini, ya silakan hubungi. NR88 sudah ada di websitenya juga. Baik, Pak Nasoka juga masih bisa motong lembu juga, dan kemudian banyak sekali bakatnya nih ya. Alhamdulillah. Ya, waktu ada aja untuk melakukan semuanya itu. Bagaimana ceritanya? Pokoknya saya bisa memotong lembu sapi itu belajar sama guru kita di Tebet. Dan kebetulan saya itu masih jangannya ini menjadi takmir masjid selama 12 tahun tidur di masjid. 12 tahun tidur di masjid. Di masjid. Kayak marbot. Ya, marbot. Bahasa halusnya takmir masjid. Bahasa ininya marbot. Masya Allah. Jadi tahun berapa itu marbot? Masuk di Jakarta, kita buat itu tahun, kalau nggak salah 89 atau 90. Gitu ya. Baik. Itu luar biasa, kita takmir masjid menjaga waktu yang begitu. Gimana sih menjaga waktu? Waktunya sholat, waktunya azan. Iya. Itu Luar biasa. 12 tahun. Luar biasa. Jadi pemirsa, kita bisa mengambil pelajaran penting dari perjalanan hidup Pak Haji Nasoka ini. Ya, datang dari Demak ke Jakarta, kemudian menggeluti sampai dari kaki lima, dan kemudian menjadi marbot masjid. Marbot jadi yang membersihkan masjid, mengurus kapan nanti masjidnya dibuka untuk nanti ada azan, dan kemudian kebersihannya semualah diatur oleh marbot.
Tapi tidak menyangka 12 tahun kemudian muncul pengusaha Muslim, kita bilang gitu, karena berlandaskan syariah sepertinya gitu ya. Entrepreneur yang luar biasa seperti Pak Nasoka ini. Artinya rezeki dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau putar lagi dan mengusahakan dan banyak berbuat untuk masyarakat. Tadi kita sudah disampaikan bahwa pemancingannya sendiri pun orang silakan untuk mancing, tidak dikenakan biaya. Dan keuntungan dari produk ini juga Kemasyarakatan untuk umat, kemasyarakatan dan kemasyarakatan umat untuk membantu anak yatim. Dan Pak Nasoka sendiri juga adalah relawan Anies ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya relawan Anies dan ketumnya relawan RI Anies. Iya. Jadi itu belum biayai semua pergerakannya semua ya. Insya Allah. Ya baik. Yang namanya relawan, kita cari modal sendiri Ya. dan cari sendiri. Oh gitu ya. Gitu. Ya, ya. Dan biasanya kan orang kan kalau udah ada politiknya kan takut itu ya Pak Nasoka ya. Nah ini enggak, saya relawan Anies, ini entrepreneur ini juga semua tidak ada problem, semua udah diatur oleh Allah, jalan terus. Kita yakin, kita insya Allah di dalam konteks Al-Quran itu man amila sholihan falinafsi wa man asa'a falaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a falaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan apa salahnya kita sebagai relawan untuk 100% mendukung Bapak Haji Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Kenal baik dengan Pak Anies. Alhamdulillah. Kenapa Pak Anies gitu? Kenapa? Ya, karena ketika Pak Anies ketemu di masjid Madinah itu 2017. Di Madinah, Pak, sebelum dilantik jadi gubernur, salaman ya. dengan luar biasa. Nah, jadi kemudian ketika Pak Anies itu diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS, itu momentum Pak Haji Nasoka untuk membentuk relawan Anies Baswedan. Ya, betul. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ajakan dari siapapun. Ini bergerak dari hati sendiri. Jadi apa salahnya sih kita sebagai masyarakat Indonesia dengan memilih Pak Anies dan kriterianya itu sudah benar-benar tercantum itu, akhlakul karimahnya, ibadahnya, bahkan di DKI rankingnya luar biasa di gubernur DKI itu. Jadi Pak Nasoka melihat bahwa Anies ini tidak perlu mengatakan lagi, tapi dia sudah memperlihatkan bukti-bukti kerjanya gitu ya. Betul. Tanpa dia ngomong, tanpa dia bicara, dunia ini sudah melihat, bahkan sampai ke luar negeri. Pernah ngobrol serius nggak dengan Pak Anies? Cuma saya pernah bertemu, Pak. Dulu kita pernah bertemu di Masjid Madinah. Iya. Ya. Ingat beliau? Ingat. Ya. Alhamdulillah ketika ada acara seperti acara di Dapur, kita bisa memberikan 1 parcel produk NR88 ke Pak Haji Anies Rashid Baswedan. Oke, sampaikan. Kalau nggak salah bertemu beliau itu di Masjid Madinah, di pendoponya sudah 2 kali, terus sudah 5 kali bisa bertemu langsung, bisa bersalaman, bisa jalan bareng, luar biasa. Memang luar biasa akhlaknya, bisa dicontoh beliau itu. Auranya dapat, ibadahnya, senyumnya, sampai masyarakat ibu-ibu tuh kalau ketemu dia tuh kepengen ibarat tuh peluk begitu. saking senengnya itu, mulai kepengen mempunyai pemimpin yang bijak, sehingga
Pak Anies mengatakan kalau saya jadi presiden, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terpenuhi. Dan Bapak Haji Rashid Anies Baswedan berbicara sama para relawan, jaga akhlakul karimah. Jika ada musuh menyerang, jangan diserang, kita rangkul. Seperti itu Bapak Haji Anies, misalnya seperti itu. Nasihat dari beliau itu cukup menyentuh di Pak Nasoka dan kawan-kawan relawannya. Alhamdulillah sangat menyentuh, ibadahnya tersentuh, semuanya itu kita kagum, bukan karena kita mendewa-dewakan, bukan, karena ingin ada perubahan di Indonesia ini. Tapi Pak Nasoka, kita nggak mengingkari juga ya, ada fakta juga ya bahwa ada juga orang yang nggak tahu alasan gimana membenci Anies kan, menjadi buzzer, menjadi hater gitu ya, dengan melakukan kata-kata yang kasar ataupun kalimat-kalimat yang hoax dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Nasoka menyikapi itu? Kita selalu, Bapak Haji Anies ini selalu berpesan, biarkan saja, nggak usah dilawan. Biarkan saja, nggak usah dilawan. Tapi nanti kalau nggak diklarifikasi dikira benar lagi. Ya, tetap ada klarifikasi, harus ada klarifikasi yang intern. Biarkanlah orang mengatakan kejelekan Pak Anies begini-begini, tapi yang dilakukan Pak Anies tidak seperti itu. Ya, dan orang juga udah melihat bukti-buktinya lah. Kalau misalnya dia seperti itu, Jakarta tidak mungkin seperti yang ada yang maju seperti sekarang gitu ya. Ya alhamdulillah Pak, Bapak Anies ini sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Gitu. Pak, pernah dengar nggak itu kan waktu Pak Anies masuk ya, Jakarta jadi gubernur, Jakarta adalah kota termacet nomor 3 di dunia. Kemudian beliau pergi, Jakarta menjadi kota termacet nomor 46. Nah sekarang kabarnya katanya belum 1 tahun Pak Anies sudah pergi dari Jakarta, kemacetan kita udah juara 30 lagi sekarang. Ya itu karena Mesinnya kita kan yang ranking 100 sekian gitu ya kan. Nah, ini enggak, sekarang mundur lagi Pak jadi 30 Pak. Ketika Pak Haji Anies ini jadi gubernur, ini Jakarta tertata sehingga tertata menjadi indah Jakarta itu. Ketika Pak Anies keluar dari gubernur, itu maklum Pak, kalau pemimpin ini tidak bijaksana, masih mempunyai sifat kebencian, pasti. Tapi kan kita kan melihat bahwa Pak Anies ini kan sudah menjadi capres ya dari 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan itu ya. Jadi kita move on juga ya dari persoalan DKI ya. Karena DKI kita harapkan supaya PJ-nya itu bisa melaksanakan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Pak, kalau dilihat dari relawannya Pak Nasoka, ini relawannya di berapa provinsi? Apakah hanya di Bojonggede ini aja atau di tempat lain juga? Di Sulawesi. Oh Sulawesi juga, di Sulawesi tidak ada Sulawesi, tidak ada. Di Jawa Timur hampir kita sudah menguasai. Bahkan di Jawa Timur itu yang bergerak itu Bapak Profesor Saiful Rozi, profesor dan rela menjadi relawan RI Anies di sana ya. gitu. Dan di Jateng juga. Jateng alhamdulillah sudah ada, tapi kita bergerak walaupun belum terlalu menonjol, tapi sedikit demi sedikit insya Allah ada, walaupun sedikit tapi semangat kita untuk Pak Anies. Masya Allah. Jadi pemirsa, ini menarik. Jadi entrepreneur yang berangkat dari bawah sekali, saya kira dari minus ya, bukan nol ini, dari minus ini. Dari minus berangkat dan kemudian sampai kemudian rezeki Allah yang luar biasa diberi kesempatan kepada beliau sampai menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha produk-produk yang cukup banyak. Dan keuntungan dari produk-produk yang beliau lakukan selain diberikan kepada duafa dan juga disisihkan kepada kegiatan kerelawanan dari Anies Baswedan, begitu Pak ya? Insya Allah. Yang selama ini berlangsung demikian. Iya. Itu memang ikhlas kan Pak kita? Kita ikhlas Pak, karena kita yakin bahwa relawan dan rakyat Indonesia ingin ada perubahan. Gitu ya. Dan Pak Nasoka sendiri yakin
perubahan itu ada di dalam diri Pak Anies Baswedan untuk dilaksanakan. Mungkin perubahan itu Allah melalui Pak Anies. Ya. Jadi kalau istilahnya begini, kalau di mana itu Erdogan ya Pak, di Turki itu mungkin Indonesia ini mudah-mudahan seperti Presiden Turki. Pemirsa, ada yang menarik juga. Di sini saya mendengar tuh bahwa Pak Nasoka ini disebut juga Sultan Turki. Saya pikir tadi Turki apa gitu. Rupanya turunan Kincir. Ya, nama daerah ini Kincir di depan. Jadi turunan Kincir. Jadi Sultan Turki, Sultan turunan Kincir. Masya Allah. Jadi memang benar-benar adanya. Beliau juga areanya cukup luas, ini perkebunan cukup luas, ada macam-macam usaha beliau selain juga dengan produk-produk yang ini sih bukan UMKM menurut saya, udah industri ya mudah-mudahan. Kalau ini endorsernya ini Pak Ustadz ya, Pak Haji. Pak Ustadz Taufikur Rahman. Terkenalnya Ustadz Pantun. Ustadz Pantun ya, selalu berpantun. Baik, pemirsa, kita sudah melakukan bincang-bincang dengan Haji Muhammad Nasoka Abdillah ya, atau juga disebut Sultan Turki, Sultan turunan Kincir. Luar biasa. Ya, kita berharap usaha dari Pak Haji berlangsung lancar dan kemudian juga tetap bersedekah itu luar biasa, dan juga membantu kerelawanan untuk Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, dan semoga berjalan sesuai dengan rencana dan berlangsung secara damai, adil, dan bermutu untuk demokrasi kita. Baik pemirsa, kita akhiri perbincangan kita malam ini dengan entrepreneur yang luar biasa, dan kita akan bertemu lagi di tema-tema berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Semoga 2024 Bapak Haji Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Nasoka. Sama-sama. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik mere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin.